Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya, salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah pengembangan bahan ajar yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Iko Mangsudarma SPD MPD dan Bapak dosen Alexander Hamonangan Simamora SE MPD. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan atau mempresentasikan materi mengenai konsep dasar sumber belajar. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nikadek Trisna Putri Utami absen 1. Yang kedua Nipande Kadek Dewi Sudiartini absen 2. Yang ketiga Igede Reka Widiantara absen 3. Yang keempat ada Iko Mang Raditya Adistiananda absen 4. Dan yang kelima ada Niputu Desi Arnila Dewi absen 5. Baiklah, kami juga akan menjelaskan daftar isi atau poin-poin yang akan kami presentasikan. Yang pertama mengenai pengertian sumber belajar, yang kedua macam-macam sumber belajar, yang ketiga jenis-jenis sumber belajar, yang keempat manfaat sumber belajar, dan yang kelima fungsi sumber belajar. Baiklah, presentasi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, silakan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian sumber belajar. Secara umum, sumber belajar dapat diartikan sebagai semua bahan yang dapat memberikan informasi baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar ataupun kompetensi tertentu. Adapun pengertian lain dari sumber belajar menurut beberapa ahli, yakni yang pertama menurut Yusuf Hadimyarso. Beliau mendefinisikan sumber belajar sebagai segala sesuatu yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan, baik secara terpisah maupun terkombinasi yang dapat memungkinkan terjadinya proses belajar. Pengertian yang kedua yakni menurut Edgar Dale, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi proses belajar seseorang. Pengertian yang ketiga yakni menurut Rohani, sumber belajar atau learning resources adalah segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang yang dapat memudahkan atau memungkinkan terjadinya suatu proses pembelajaran. Pengertian berikutnya yakni dari Association Educational Communication and Technology atau AACT. Menurut AACT, sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudahkan siswa dalam mencapai tujuan belajarnya. Dan pengertian terakhir yakni dari Sujana dan Rifai, menurut mereka berdua, sumber belajar adalah suatu daya yang dapat dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara sebagian maupun keseluruhan. Nah, berdasarkan dari beberapa referensi pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka dapat kita simpulkan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang berasal dari luar diri peserta didik yang dapat membantu terjadinya proses belajar. Baik, selanjutnya adalah macam-macam sumber belajar. Nah, tentunya di kehidupan sehari-hari kita sudah sangat sering bertemu dengan yang namanya sumber belajar. Nah, sumber belajar ini berdasarkan asal-usulnya dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah sumber belajar yang dirancang atau learning resource by design. Dan yang kedua adalah sumber belajar yang sudah ada dan tinggal dimanfaatkan saja, yaitu learning resource by utilization. Baik, yang pertama adalah sumber belajar yang dirancang. Jadi sumber belajar yang dirancang ini adalah sumber belajar yang memang sengaja dibuat untuk tujuan pembelajaran. Contohnya seperti buku pembelajaran, modul, program audio, transparansi, program video, e-book, atau sumber belajar lainnya yang memang dibuat sengaja untuk tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan saja, yaitu sumber belajar yang tidak secara khusus dibuat untuk pembelajaran, namun dapat kita manfaatkan, dapat dipilih, dan dapat ditemukan untuk keperluan pembelajaran. Contohnya seperti pejabat, pemerintah, tenaga ahli, pemuka agama, olahragawan, kebun binatang, sungai, waduk, museum, film, sawah, terminal, surat kabar, siaran televisi, halaman sekolah, dan masih banyak lagi yang sudah tersedia dan tinggal kita manfaatkan saja. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu jenis-jenis sumber belajar. Jenis-jenis sumber belajar terdiri dari 6 jenis. Yang pertama ada pesan, yang kedua orang, yang ketiga bahan, yang keempat alat atau perlengkapan,
Yang kelima, pendekatan. Yang keenam, lingkungan. Nah, yang pertama, pesan sumber belajarnya terdiri dari informasi, bahan ajar, cerita rakyat, dongeng, hikayat, dan sebagainya. Yang kedua, orang. Sumber belajarnya terdiri dari guru, instruktur, siswa, ahli, narasumber, tokoh masyarakat, tokoh karir, dan sebagainya. Yang ketiga, ada bahan yang terdiri dari buku, film, slides, gambar, grafik yang dirancangkan untuk pembelajaran, relief, candi, arca, komik, dan sebagainya. Yang kelima, ada pendekatan terdiri dari diskusi, seminar, sarasehan, pemecahan masalah, simulasi, permainan, diskusi, debat, dan sebagainya. Yang keenam, ada lingkungan, terdiri dari ruang kelas, studio, perpustakaan, aula, teman, kebun, pasar, museum, dan sebagainya. Baik, itu tadi adalah merupakan jenis-jenis sumber belajar. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya itu adalah manfaat sumber belajar. Manfaat sumber belajar menurut Rohani, manfaat sumber belajar antara lain meliputi 1. Memberikan pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. Yang kedua, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung dan konkret. Yang ketiga, dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. Yang keempat, dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Yang kelima, dapat membantu memecahkan masalah pendidikan instruksional yang baik di dalam lingkup mikro maupun lingkup makro. Yang keenam, memberikan informasi yang positif apabila diatur dan direncanakan pemanfaatannya secara tepat. Yang ketujuh, dapat dikembangkan untuk berpikir dan berkembang lebih lanjut. Dan menurut Kultan, manfaat sumber belajar adalah untuk mendorong siswa dalam memperhatikan topik pembelajaran sehingga mereka dapat menggali informasi yang sebanyak-banyaknya. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi sumber belajar. Sumber belajar memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik, dan mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah. Kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan cara mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional, dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis dan pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. Keempat, lebih memantapkan pembelajaran dengan jalan meningkatkan kemampuan sumber belajar, penyajian informasi, dan bahan secara lebih konkret. Kelima, memungkinkan belajar secara seketika, yaitu mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang bersifat konkret, memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Dan yang terakhir, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan penyajian informasi yang mampu menembus batas geografis. Baik, fungsi-fungsi di atas sekaligus menggambarkan tentang alasan dan arti penting sumber belajar untuk kepentingan proses pencapaian hasil pembelajaran siswa. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan kami akan lanjutkan dengan sesi diskusi. Terima kasih. Om Santi 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 Om.